Ayo, kita mulai! Saat pemuda ini melihat para goblin minum, dia tidak gegabah menyerang dengan tinju atau senjata biasa. Dia justru membuka inventarisnya, mengeluarkan sesuatu mirip bola Pokemon, dan bersiap memanggil goblin peliharaannya sendiri. Lalu, dengan gaya epik, dia melempar bola itu. Tapi sayang sekali, lemparannya meleset jauh dan jatuh begitu saja ke tanah. Sungguh di luar dugaan. Momen konyol ini mengejutkan sang jagoan dan para goblin. Mereka pun langsung beringas menyerangnya. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa menggunakan tinjunya sendiri. Sangat jelas terlihat, dia pasti akan kalah telak dikeroyok mereka. Beruntung, bola panggilannya akhirnya bekerja. Sang goblin peliharaan muncul tepat waktu, menyelamatkannya dan menghancurkan musuh. Dia menghabisi mereka semua tanpa ampun, menyisakan kekacauan total. Kemenangan manis ini membuat goblin peliharaannya naik level drastis. Tapi ingat, ini baru permulaan saja. Jagoan kita masih punya banyak monster untuk dibuka. Syaratnya, dia harus menaklukkan lebih banyak musuh. Tentu saja itu bukan masalah. Apa yang lebih seru dari mengadu monster melawan monster lain? Tapi perhatikan baik-baik, karena sebelumnya semua orang mengira dia benar-benar pecundang dan gagal menjadi hunter. Padahal ini adalah hari kelulusan paling membanggakan bagi para hunter, termasuk jagoan kita ini. Tepat di stadion Asosiasi Hunter, dia melangkah ke panggung, mengambil lisensi impiannya. Resmi menjadi hunter peringkat E, yang penuh semangat, membara. Perjuangannya sungguh luar biasa keras. Dia terlahir sebagai awakener peringkat terendah. Jadi tantangan hidupnya jauh lebih terjal. Dia harus belajar mati-matian, jauh melebihi awakener biasa demi menutupi peringkatnya yang sangat rendah. Dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Pengetahuannya tentang dungeon dan monster sangat luas, mengalahkan teori para awakener elit yang paling jenius sekalipun. Momen ini benar-benar membuatnya merasa sangat bangga. Kesempatan menjadi hunter sejati ada di depan mata. Namun, petugas arogan itu menghancurkan segalanya. Pria sombong itu merobek sertifikatnya, merendahkan hunter peringkat E sebagai sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Gelar hunter memang sudah di tangan Hanul, namun dia dilarang bekerja sebagai hunter resmi karena peringkatnya yang berada di dasar. Semua taktik jeniusnya seakan tidak ada artinya tanpa peringkat tinggi untuk membuktikannya. Benar-benar menyakitkan. Kalian bisa merasakan sakitnya kan? Semua usahanya sia-sia. Dan Hanul terpaksa mengubur dalam-dalam mimpi besarnya. Dia pun mencari pelarian dengan tenggelam dalam video game. Tapi 7 tahun berlalu, dia masih belum bisa melupakan mimpi lamanya. Tanpa karir yang jelas, dia menjalani hidup tanpa arah yang pasti demi bisa bertahan hidup. Kini, jalan satu-satunya bagi Hanul adalah menjadi pemain game purna waktu. Dia sangat ketagihan game Monster Block Monster atau MBM. Sesuai namanya, kamu menggunakan monster untuk melawan monster. Dari berbagai macam spesies unik, pemain diberi kebebasan mutlak untuk merekrut dan memaksimalkan pasukan mereka menahan serangan musuh di game Tower Defense ini. Teorinya memang terdengar sangat gampang, tapi kenyataannya game ini benar-benar brutal. Pernah main game seperti Bloons TD 5, pasti paham betapa rumitnya. Game ini butuh taktik posisi yang sempurna untuk mendorong potensi monster hingga batas maksimal. Proses meningkatkan level monster sangat lambat dan sering kali membuat frustrasi. Meski kamu bersusah payah meningkatkan unit utamamu, level mereka akan langsung kembali ke angka 0 jika kalah. Kehilangan permanen sangat nyata di sini. Semua statistik monster yang hilang tidak akan pernah kembali. Sistem tanpa ampun inilah yang membuat permainannya sangat menegangkan. Tapi hal itu juga membuat game ini sering dibenci banyak orang. Kerennya, strategi sempurna bisa membuat Goblin bintang 1 mengalahkan Ogre raksasa bintang 3. Luar biasa! Seperti kata pepatah, game terburuk bagi seseorang bisa jadi mahakarya bagi orang lain. Dan coba tebak, Hanul justru meraup banyak uang dari streaming game ini. Kalian harus lihat bagaimana taktik cerdasnya mengalahkan musuh dengan sangat mudah. Berkat itu, dia resmi dijuluki veteran hardcore di komunitas Monsters Block. Game ini menjadi satu-satunya ladang uangnya setelah karir berburunya meredup perlahan. Sayangnya, masa kejayaan ini harus segera berakhir. Karena hari ini adalah momen terakhirnya menikmati game epic tersebut. Mengapa? Karena pihak pengembang akan segera menutupnya.
netizen mulai melontarkan ejekan pedas. Sementara penggemar setianya terus menebak langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Mereka sangat yakin dia punya lisensi pemburu resmi. Jadi kehilangan pekerjaan sebagai streamer sepertinya bukan masalah besar baginya. Fakta pahitnya, dia sama sekali bukan pemburu pro. Sebuah kenyataan yang cukup menyakitkan. Namun, dia tetap bungkam dan menyembunyikan rahasia besar ini dari para penontonnya. Mengabaikan semua kecemasannya, dia memutuskan bermain gila-gilaan karena ini adalah hari penutupan server. Apalagi ada satu event super spesial yang sedang berlangsung bernama The Way. Misinya cukup simpel, lindungi kastil dari serangan monster tanpa henti. Hanul bersiap menantang gelombang ke-700, sebuah wilayah misterius yang belum pernah tersentuh. Sekarang perhatikan baik-baik. Belum pernah ada satupun pemain yang sanggup mencapai level gila ini. Campuran rasa antusias dan tegang menyelimutinya. Begitu game dimulai, ribuan monster buas langsung meledak keluar. Menghadapi gelombang pasukan yang mengerikan itu, dia langsung menurunkan pemanah level 100 miliknya sebagai garis pertahanan. Sayangnya, satu unit saja tidak akan sanggup menahan gempuran itu dan akhirnya langsung tumbang. Tentu saja ini pukulan telak, tapi Hanul sama sekali tidak berniat mengibarkan bendera putih. Kartu as berikutnya adalah Succubus Queen level 130 miliknya. Tapi nahas, dia juga lenyap di sapu anjing raksasa berkepala 3. Perlahan tapi pasti. Semua unit andalannya tersapu bersih, menyisakan pertahanan kastil yang benar-benar hancur melompong. Saat semuanya terasa seperti game over sesungguhnya, game tiba-tiba memberikan plot twist epic, menyentuh gelombang ke-700, memicu kondisi super langka, membuat karakter bernama Sovereign bangkit dan terjun langsung ke medan pertempuran. Sovereign ini adalah satria pedang berambut biru yang luar biasa anggun dengan identitas misterius. Mata Hanul terbelalak tak percaya. Seingatnya, Sovereign selama ini hanyalah sekadar pajangan NPC biasa. Karakter itu seharusnya diam saja. Ketika gerombolan buas itu mendekat, sosok bagaikan dewa ini berdiri tegak di atas gerbang kastil. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia menghunuskan pedang legendarisnya. Sovereign mengayunkan senjata. Dengan keanggunan mematikan, jejak cahaya suci membelah barisan musuh seolah dia sedang bermain fluid ninja versi ekstrem di dunia nyata. Bahkan Hanul yang sudah ribuan jam memainkan game ini dibikin merinding melihat kekuatan dewa yang tidak masuk akal. Pasukan musuh kembali menerjang. Dia melompat tinggi dan melepaskan tebasan kilat misterius yang membutakan mata. Barisan musuh hancur lebur. Serangannya tidak berhenti sampai yang tersisa hanyalah lautan monster yang tumbang berserakan. Benar-benar kejutan gila. Momen epik ini resmi mengakhiri gelombang ke-700. Sepanjang sejarah karirnya, dia sangat yakin Sovereign cuma sekadar pajangan keren untuk memperindah. Latar belakang layar, kalian pasti merasakan hal yang sama. Karakter ini benar-benar layaknya cheat code abadi. Namun lucunya, dia baru sadar tidak ada satupun penonton yang tersisa untuk merayakan pencapaian. Sejarah gila ini. Ternyata streamnya sempat lag dan kini hanya menyisakan satu penonton. Penonton misterius itu tiba-tiba mengetikkan ucapan terima kasih mendalam atas perjuangan keras. Hanul menaklukkan dunia tersebut. Dia bersorak gembira mengatakan berkat Hanul mereka akhirnya bisa hidup damai karena telah membangkitkan sosok penguasa sejati. Tentu saja Hanul melongo. Sama sekali tidak paham maksud ketikan aneh ini. Segalanya makin tidak masuk akal saat sebuah portal misterius mendadak terbuka lebar di kamarnya. Diikuti layar hologram yang menyatakan dia telah mendapat skill baru. Kata skill baru langsung memutar memori tentang mentor-mentor lamanya. Dulu mereka bilang kalau manusia yang tidak terbangkitkan mustahil bisa bertahan di ruang bawah tanah. Tapi, segelintir orang super beruntung kadang bisa mendadak mendapat kekuatan tambahan. Peluangnya nyaris nol. Makanya, fenomena langka ini disebut kebangkitan kedua. Sadar Dewi Fortuna sedang tersenyum padanya. Hanul langsung mantap mengambil kesempatan emas tersebut. Darahnya mendidih, dia sangat antusias untuk kembali debut sebagai seorang hunter sungguhan. Anehnya, meski sudah mengalami kebangkitan, layar status utamanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan spesifik.
Pasti kalian juga sama penasarannya denganku. Untungnya harapan kembali menyala saat notifikasi kedua muncul. Membongkar rahasia kekuatan barunya, rangkuman tersebut akhirnya memberinya dua pilihan. Mari kita saksikan awal mula kekacauan ini. Dia punya dua pilihan kemampuan penguasa. Dan berhubung benar-benar bingung, dia asal pilih saja. Skill kesepakatan dengan penguasa. Jadi pilihannya, sayangnya, tepat sebelum aktif, sebuah layar merah menyala. Peringatan sistem muncul, target untuk mengaktifkan kondisi skill itu tidak ditemukan. Hanul super frustrasi. Baru saja dia merasa impiannya selangkah lebih dekat, malah kenyataan menendangnya mundur lagi. Kilauan monitor di depannya memicu ide gila baru. Dia berencana menginterogasi penonton aneh yang terus bicara ngawur tadi. Ajaibnya, pas siarannya menyala lagi, sosok misterius itu langsung masuk ke ruang obrolan. Biar gampang, kita panggil saja makhluk misterius ini penonton 1. Mengunci ruang siaran, jadi mode privat. Hanul langsung menembakkan rentetan pertanyaan tajam yang butuh jawaban pasti sekarang juga. Berhubung akun ini nongol pas sistemnya aktif, Hanul yakin 100% mereka tahu rahasianya. Tanpa basa-basi, dia menembak penonton 1 dengan pertanyaan inti. Apa mereka tahu alasan dibalik kebangkitannya ini? Dan tebak, penonton aneh itu langsung membenarkannya. Coba kalian pikirkan bersama saya sejenak. Kebangkitan itu kan murni misteri. Apa iya sosok di balik layar ini yang memicu sistemnya? Hanul makin penasaran. Kenapa keajaiban mendadak ini bisa jatuh padanya? Logikanya, buat apa makhluk entah dari mana mau repot turun tangan ngasih kesempatan kedua ke pemburu yang udah gagal total? Entitas itu membalas santai sang penguasa yang memilihnya. Iya, cuma jawaban singkat begitu. Alasan utamanya sungguh gila. Hanul ternyata adalah katalis yang tanpa sengaja membangkitkan keberadaan dewa mereka sejak awal. Sosok aneh itu santai menyuruhnya tenang. Semua teka-teki membingungkan. Ini bakal terjawab sendiri seiring berjalannya waktu. Soal skill barunya yang epic itu, anggap saja sebagai kado. Terima kasih spesial dari dewa mereka. Hanul terdiam. Sesi interogasi selesai. Sekarang waktunya fokus mencari tahu potensi maksimal kekuatan barunya. Sayangnya, skill percakapan dengan penguasa punya waktu jeda. Artinya, dia wajib menunggu sistem mendingin. Oke, dia bisa terima itu. Tapi kenapa skill lainnya malah digembok dan butuh uang? Kocaknya, penonton misterius itu baru sadar mereka lupa sesuatu. 50 emas langsung dikirim kilat ke dompet sistemnya. Saldo masuk, modal aman. Hanul akhirnya bebas menguji coba kemampuannya dan merangkai kepingan misteri ini sendirian. Merasa tugas kelar, entitas itu pamit dan menghilang dari obrolan, meninggalkan Hanul yang masih melongo. Saking syoknya, dia mencubit pipinya keras-keras. Takut ini cuma mimpi siang bolong yang kelewat nyata. Perhatikan baik-baik bagian ini. Satu fakta jelas, kebangkitannya ini murni, bukan kebetulan semata. Sosok super kuat bernama Dewa adalah dalangnya. Tiba-tiba, bunyi notifikasi sistem berdering ceria. 50 emas telah mendarat, uang segar ini akhirnya jadi tiket emas buat mengaktifkan skill kesepakatan dengan penguasa miliknya. Boom! Jendela toko digital raksasa terbuka, memamerkan katalog panjang monster keren yang siap dibeli. Sayangnya pas cek saldo, dengan recehan 50 emas miliknya, dia cuma mampu menebus seekor goblin budak. Sisa monster lainnya super mahal. Unit termahal di toko adalah Sofin. Harganya 11 digit loh. Deretan angka panjang yang sukses bikin kepala pusing cuma dengan melihatnya. Pastinya dia ngiler banget pengen punya monster itu. Tapi harganya sangat gila. Tapi tunggu, yang bikin dia jantungan bukan sekadar kekuatannya. Panel sistem ini mirip banget sama layar gamenya. Hologram monster mini di sebelah harga itu benar-benar persis unit dari game block monsters miliknya. Meski beda dikit, aturan main gamenya kan bisa manggil monster. Hanul yakin banget, mekanisme ini pasti bekerja sama persis di dunia nyata. Senyum licik pun terukir di wajahnya. Siapa butuh fisik super buat jadi rank atas? Dia tinggal nyuruh monster panggilannya maju bertarung. Membahas soal mas sebuah fakta menghantamnya. Di blok Monsters, pemain cuma punya 2 cara mencari uang. Menaklukkan dungeon berbahaya atau berburu monster buat jualan item drop. Membawa logika game ke dunia nyata. Dia butuh mengalahkan monster sungguhan
demi mengeruk emas incaran sistemnya. Dan disinilah kita menahan napas. Masalahnya, status fisik jagoan kita sekarang ini ampas banget. Mari ikuti aku. Statusnya terlalu lemah. Bahkan untuk sekadar berburu slime biasa. Tanpa pilihan, dia langsung menekan tombol konfirmasi untuk goblin itu. Bola biru berisi goblin itu tiba-tiba muncul. Kini adegan langsung berpindah ke gedung asosiasi yang sangat ramai. Hanul datang untuk resmi mendaftar sebagai hunter solo yang penuh semangat. Resepsionis menampilkan catatannya. Lalu dia melihat ada 4 misi seru yang pas banget buat pemula. Hanul santai membandingkan pilihan. Lalu sengaja mengambil misi yang paling tidak masuk akal untuk fisik lemahnya. Misi membasmi goblin di desa terpencil. Petugas itu segera memperingatkan kalau area pegunungan itu benar-benar tidak bisa dijangkau oleh tim bantuan darurat apapun. Kalau ada bahaya, dia harus berjuang sendirian di sana. Tapi hey, justru itu tujuan utamanya. Dia benar-benar tidak ingin menarik perhatian orang lain saat sedang unjuk gigi. Merasa iba melihat anak muda itu mencari bahaya. Sang petugas akhirnya pasrah dan memperbarui statusnya. Proses verifikasi biometrik selesai. Pendaftaran pun sukses. Petugas berjanji akan segera mengirimkan semua detail misi lewat pesan teks. Izin penempatan keluar dan Hanul sungguh antusias menyambut debut epiknya. Tiba di desa terpencil, klien misinya langsung berlari kegirangan menyambutnya. Kakek itu sangat bersyukur. Ada seorang hunter muda yang cukup berani untuk datang menolong mereka. Tentu saja, hampir tidak ada hunter yang mau repot pergi sejauh ini demi bayaran yang sedikit. Namun, sang tetua tampak ragu melihat fisik Hanul yang kurus untuk melawan monster sendirian. Dia sangat cemas kalau anak baik ini terluka dalam misi berbahaya itu. Tersentuh oleh ketulusannya, Hanul tersenyum cerah dan meyakinkan sang kakek bahwa para monster itu tidak akan pernah mengganggu ketenangan desa ini lagi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Saat menyusuri hutan mencari sarang goblin, dia melihat pemandangan yang tak terduga. Bukannya bertingkah buas dan liar seperti monster primitif pada umumnya. Para goblin itu malah bersantai di pinggir sungai, asyik minum layaknya manusia. Masa bodoh dengan itu, Hanul membuka inventaris dan bersiap mengeluarkan familiar berbentuk bola. Biru miliknya merasa seperti pelatih master sungguhan. Dia melempar bola biru itu dengan sangat kencang ke arah mereka. Bola itu jatuh tepat di hadapan gerombolan goblin yang kebingungan. Suasana mendadak hening. Dan zong! Tidak terjadi apapun. Oh tidak! Sepertinya bola ajaib itu gagal berfungsi. Menyadari ada musuh, para goblin itu langsung memamerkan cakar tajam mereka dan mulai mendekat untuk melancarkan serangan. Tanpa senjata dan pilihan lain, Hanul langsung memasang kuda-kuda bersiap untuk bertarung. Daripada kabur, pemuda ini malah mengepalkan tinjunya kuat-kuat, siap memberikan pukulan balasan nekat. Dan boom, tepat sebelum monster itu mengenainya, sistem akhirnya bereaksi di saat kritis. Goblin panggilannya muncul dengan gaya yang luar biasa keren. Melompat dari udara dan langsung menghempaskan monster musuh menggunakan pentungan raksasanya. Kalian menyadarinya juga kan? Melihat panggilannya dari dekat, Hanul langsung teringat sesuatu. Dulu, saat awal mula dia melakukan streaming game, monster pertamanya memang sekadar goblin level biasa saja. Seiring berjalannya waktu, dia memakaikan perlengkapan tingkat dewa. Mengubah monster lemah itu menjadi makhluk super tangguh yang mampu menyapu bersih 100 gelombang musuh sendirian tanpa bantuan. Goblin luar biasa itu bernama Gono. Statistik yang sangat familiar itu membuktikan segalanya. Makhluk ini mengenakan set perlengkapan peringkat A yang sama persis dengan hasil kerja kerasnya. Jelas sudah, Gono miliknya benar-benar terwujud ke dunia nyata. Gono langsung mengamuk total, dengan mudahnya menghancurkan 2 goblin musuh hingga tak berkutik. Goblin terakhir yang masih waras langsung berbalik arah. Lari terbirit-birit ketakutan. Sayangnya untuk monster yang mencoba kabur itu, Gono memakai sepatu sayap Raven. Bergerak secepat kilat, dia melesat ke depan dan seketika menaklukkan target terakhirnya. Bahkan, sebelum sempat bereaksi, Hanul berdiri kaku dengan mulut ternganga lebar. Dia sama sekali tidak menduga betapa gilanya kekuatan tempur Gono jika dilihat secara langsung.
Setelah semua musuh berhasil diatasi, sang familiar tangguh berlari kecil menghampiri majikannya. Lalu memasang wajah super imut bagai anak anjing. Minta dielus kepalanya karena sudah menyelesaikan misi dengan sangat baik. Sekali lagi Hanul terdiam melongo. Dia benar-benar tidak menyangka. Monster tangguh ini punya sisi manis yang menggemaskan. Kalian dan aku pasti penasaran kelanjutannya. Sistem berbunyi, level kasih sayang Gono di angka 20. Tema Niaku. Sistem bilang kasih sayang maksimal, ternyata bakal membuka sebuah skill baru. Hanul yang tadinya anti menyentuh familiar miliknya, sekarang malah langsung berlutut. Dia memeluk erat si goblin layaknya saudara yang terpisah puluhan tahun. Balik ke tujuan awal, Hanul tiba-tiba menyadari satu masalah besar. Musuh yang tumbang tak menjatuhkan item satupun. Terus bagaimana cara dia dapat emas? Untungnya, Gono paham. Familiar lincah itu langsung melompat cepat dari musuh ke musuh. Ia merogoh dada mereka untuk mengambil esensi kehidupan yang wujudnya seperti batu mana bercahaya redup. Sebuah portal energi biru misterius mendadak muncul. Lalu Gono dengan sangat santai melempar batu-batu itu ke dalam. Ditukar dengan 3 inti tingkat rendah, sistem langsung mengirim 30 emas ke akun Hanul. Wah, sekarang semuanya jadi sangat masuk akal. Alih-alih menjatuhkan koin fisik, dia wajib mengambil batu mana dan menukarnya langsung lewat sistem. Hanul jadi makin sayang pada Gono yang super pintar. Sekarang masalah cuan sudah benar-benar aman. Dia bersiap mengambil bukti misi untuk asosiasi, tapi tunggu dulu. Sepertinya 3 goblin tadi cuma sekadar pemanasan awal. Suara keributan yang super kencang meledak dari kedalaman hutan dan mengalihkan perhatian. Detik demi detik, suara gemuruh yang mengguncang tanah terasa semakin brutal. Sekarang perhatikan baik-baik. Pohon-pohon hancur berkeping-keping saat sosok monster ogre raksasa muncul. Hanul sampai lemas dan langsung meratapi nasibnya. Ogre sebesar ini seharusnya cuma muncul di gerbang tingkat B atau jauh lebih tinggi. Sama sekali tidak wajar dia nyasar ke zona misi tingkat E. Tapi ada satu detail yang bikin salfok. Raksasa itu terlihat ngos-ngosan dan dipenuhi banyak luka baru. Sudah pasti dia habis bertarung habis-habisan. Tapi biarpun terluka, bos sebesar ini tetaplah ancaman maut yang super mengerikan. Makin parah lagi, peringatan sistem mendadak berkedip warna merah. Gono cuma punya sisa waktu 3 menit sebelum durasi panggilannya habis total. Familiar setianya. Melangkah berani tanpa rasa takut menghadapi lawan 4 kali lipat lebih besar. Gono melirik tuannya dengan penuh percaya diri. Seolah meminta kepercayaan penuh. Mengaktifkan sepatu sayapnya yang keren. Goblin ini langsung melesat secepat kilat ke arah monster raksasa. Makhluk raksasa itu meraung keras. Mengayunkan batang pohon raksasa layaknya tongkat bisbol untuk menghancurkan hama pengganggu. Tapi Gono itu gesit banget. Dia melompat super tinggi, mengambil posisi sempurna di udara demi memaksimalkan serangannya. Dia meluncur deras sebagai meteor, mengarahkan tongkatnya telak ke arah kepala monster. Raksasa itu panik melindungi titik vitalnya. Kita mungkin mengira Gono bakal tertahan, serangannya justru makin beringas. Tekanan gila ini jelas terlalu berat buat monster itu. Terdengar bunyi retakan mengerikan saat tulang lengannya patah dan semua rusuknya hancur. Berantakan! Mendorong seluruh sisa kekuatannya lebih jauh lagi. Gono melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menggetarkan seluruh isi hutan. Hanul bahkan sampai terdorong mundur agar bisa tetap berdiri tegak. Akhirnya, raksasa itu sukses dihancurkan lebur oleh hantaman kinetik yang di luar nalar. Hanul benar-benar melongo melihat pertunjukan kekuatan brutal yang sangat epik ini. Dia bahkan langsung merayakan kemenangan dengan tarian kecil yang super kocak, cuma tersisa 3 detik sebelum menghilang. Gono buru-buru merogoh dan mengeluarkan batu mana raksasa dari dada bos itu, lalu menyerahkannya. Familiar kesayangannya itu langsung menghilang dan kembali ke wujud bola biru. Meninggalkan Hanul menggenggam inti super padat dan langka. Portal energi biru muncul lagi untuk mengklaim hadiah utamanya. Melempar batu mana langka itu ke dalam memberinya tambahan 100 emas. Sehingga sekarang saldo akunnya membengkak jadi 130 emas yang melimpah. Ternyata sistem masih punya kejutan lain. Karena ini adalah kemenangan bos pertamanya, Hanul dapat hadiah tiket gacha premium. Tiket gila ini bisa kasih pemain item level mitos yang super langka.
Ya walaupun semua pemain pro juga tahu persentase suksesnya ampas banget, Hanul memakai tiket itu dan memunculkan sebuah peti mewah berisi banyak barang misterius. Sistem lalu mengungkap fakta yang mengejutkan. Perlengkapan tingkat dewa yang dia dapatkan dari gacha ini ternyata tidak hanya eksklusif untuk familiarnya saja, dia sendiri juga bisa memakai perlengkapan dewa itu untuk mendongkrak status dasarnya yang sangat memprihatinkan. Belum sempat dia kegirangan, suara ranting patah memberinya sinyal ada orang lain yang mendekat. Sekelompok pemburu elit bersenjata tiba-tiba masuk. Mereka jelas sedang melacak jejak ogre terluka tadi. Jejak itu memang mengarah tepat ke target buruan. Tapi masalahnya, sang bos sudah tumbang. Begitu Hanul melihat wajah regu tersebut, seketika jantungnya terasa copot saking paniknya. Jadi menurutmu bagaimana kelanjutannya? Dia mengenali Yunhua, pemimpin regu 2 dari Guild Pumbek yang sangat legendaris. Bakal seru nih! Jelas sekali, tim elit itu sudah melemahkan monsternya duluan. Bersiaplah, kamu dan aku akan melihat betapa repotnya berurusan dengan guild besar yang buruannya. Baru saja dicuri, Hanul mencoba diam-diam pergi dari sana. Tapi Suah langsung membentaknya untuk berhenti. Pasukannya langsung menyebar dan mengepungnya. Setelah memperkenalkan diri dengan gaya formal, dia menegaskan tajam bahwa monster abnormal itu adalah target operasi mereka. Wajahnya terlihat sangat kesal dengan situasi ini. Apalagi ada orang asing yang tiba-tiba mengambil alih buruan mereka. Jelas ini menjadi situasi yang lumayan tegang bagi pahlawan kita. Suah melirik monster yang tumbang itu. Kebingungan memikirkan bagaimana cowok ini bisa mengalahkannya sendirian. Meski mereka sudah terluka parah. 3 anggota tangguhnya saja sudah berusaha menyerang dengan sekuat tenaga untuk menumbangkannya tapi gagal. Berdasarkan fakta ini, dia menyimpulkan bahwa pria di depannya minimal berperingkat A. Mengambil langkah cerdas, dia mengulurkan tangan, memperkenalkan dirinya sebagai Suah dari jajaran elit Guild Pumbek. Gadis tangguh itu ingin mengukur seberapa hebat lawan bicaranya. Jadi Hanul merespons dengan sangat santai dan balas memperkenalkan namanya sendiri. Hal paling mengejutkan, Suah bisa merasakan aura malaikat agung benar-benar tertarik pada sosok yang berdiri di hadapannya. Ini membuatnya jengkel, karena dia sama sekali tidak paham apa yang bikin pria sesederhana ini begitu spesial. Didorong rasa penasaran tinggi. Dia langsung bertanya, apakah Hanul menumbangkan monster raksasa itu sendirian? Hanul menjawab samar dan mengakuinya perlahan. Ini jelas memicu alarm waspada Suah. Menduga cowok ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia kemudian lanjut menjelaskan bahwa merekalah yang bertarung sengit sebelumnya, dan dia merasa bersyukur Hanul bisa menghentikan amukan monster itu sebelum ada pihak yang terluka parah. Jagoan kita cuma membalas dengan santai, bilang kalau dia lagi hoki, tapi perhatikan bagian ini, Suah tahu monster squad itu takkan tumbang cuma karena hoki semata. Sekarang insting curiganya menyala penuh. Sebagai taktik pancingan, dia setuju memberikan seluruh hadiah buruan monster yang mereka kejar. Itu kepadanya. Intinya, pihak Guild Pumbek akan mengontak Hanul secara personal untuk perannya dan mencairkan pembayaran penuh. Ini sungguh tawaran mengejutkan. Hanul sendiri hampir tidak percaya mereka bisa sebaik ini menyerahkan buruan berharga itu secara kuma-kuma. Tapi Suah sangat licik. Dia menambahkan syarat kecil berupa 1 pertanyaan yang sangat ingin dia ketahui. Tentu saja tokoh utama kita sadar betul kalau penawaran semanis itu pasti ada harga yang harus dibayar. Tapi betapa kagetnya dia saat gadis elit ini dengan sangat santai menyodorkan ponselnya. Kalian juga lihat kan? Lucunya, dia malah mirip gadis mungil yang lagi gugup minta nomor gebetannya. Wajahnya bahkan terlihat panik saat meminta kontak. Sementara protagonis kita yang super tidak peka, malah kebingungan mencerna apa yang terjadi. Layar berganti menampilkan jagoan kita yang bertemu paman desa. Pria tua itu sangat berterima kasih karena pemburu telah menyelamatkan nyawanya. Hanul merasa lega karena sang pemburu telah membuka jalur aman ke atas gunung. Apalagi setelah melihat beratnya kehidupan warga desa. Kepala suku bersikeras membalas budi. Tawaran itu datang di saat tepat karena Hanul sedang mencari lokasi monumen pelatihan legendaris tersebut. Pria tua itu mengarahkannya menyusuri jalan lurus, meyakinkan
bahwa tempatnya ada di ujung jalan. Dan jalur itu selalu membawa keberuntungan besar. Hanul melanjutkan langkah dengan semangat tinggi. Walau tidak terlalu percaya mitos keberuntungan, di titik inilah dia mengeluarkan peti harta karun untuk undian gacha. Pada dasarnya si bro ini ingin memaksimalkan sisa keberuntungannya sebelum membuka peti epik itu. Dia sangat berharap mendapat item luar biasa. Tiba-tiba Sua mengirim pesan untuk mengatur urusan hadiah buruan tadi. Hanul lumayan terkejut melihat betapa antusiasnya gadis itu kepadanya. Bagian paling menariknya, Sua ternyata memakai nomor telepon pribadinya, bukan kontak resmi guild. Meski begitu, Hanul tetap fokus dan tidak mudah teralihkan. Dia hanya peduli untuk segera membuka peti harta karun impiannya yang tak pernah terbayangkan. Sebelumnya, meskipun persentase mendapat item tingkat dewa dari peti ini sangat tipis, dia tetap bersemangat mencoba peluang emas tersebut. Hanul tidak pasang target tinggi, hanya berharap tarikan peringkat A. Dia merapal mantra buka, dan seketika cahaya terang meledak, memunculkan deretan senjata dari berbagai tingkatan. Hadiah tertingginya sungguh gila. Sebuah baju zirah peringkat S berwarna merah pekat dengan ukiran emas. Saat prosesnya selesai, cahaya emas itu bersinar menyilaukan sebelum akhirnya berubah menjadi aura merah. Jagoan kita menatap takjub pada artefak tingkat tinggi tersebut, tepat saat adegannya menggantung memotong momen bahagianya. Jadi, apa tebakanmu? Kini Hanul duduk manis merenungkan semua kegilaan ini. Sini ngumpul, kita bakal saksiin bareng gimana serunya milih monster buat dilatih. Walau dia udah bisa kumpulin koin emas, entah apa yang salah sama sistemnya. Di daftar monster yang dia punya sekarang, dia cuma bisa nyewa satu petarung goblin. Tapi gila, ogre berserker ternyata juga ada. Harga goblin petarung biasa cuma 70 koin emas, jadi itu mah gampang. Yang bikin bingung, harga si ogre berserker itu mahal banget. 420 koin emas, tapi anehnya tetap aja bisa disewa. Tiba-tiba, dia langsung paham. Sistem ini cuma ngebiarin dia nyewa monster yang udah pernah dia kalahin sendiri. Kalau teorinya bener, pantas saja cuma goblin sama ogre yang kebuka, walau harganya beda jauh. Artinya, Hanul emang harus turun tangan langsung buat berburu monster-monster ini di lapangan. Walau syaratnya kerasa lumayan berat gara-gara hasil gacha sebelumnya, hal ini tetap aja masuk akal. Ngomong-ngomong, si bro ini gagal dapat armor, tapi malah dapat kacamata level unik yang naikin stat dan ngasih satu skill baru. Dia sempat shock banget item sekelas unik bisa jatuh ke tangannya. Artefak ini benar-benar berkualitas tinggi dan satu-satunya. Asal tahu item unik di game ini jauh lebih sakti dari gabungan 3 item Renka. Benar-benar dapat jackpot gede. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Dia akhirnya ngetes item itu, memeriksanya langsung, dan berhasil ngebuka rahasia yang paling dalam. Maksudku rahasia alam semesta. Semua stat miliknya langsung naik 5 poin. Dan skill baru bernama Mata Bijak sekarang udah aktif. Skill ini bikin dia bisa ngecek detail dan kekuatan musuhnya. Tapi cuma bisa dipakai 2 kali sehari. Intinya ini tuh murni skill penilaian atau alat scan. Hanul beneran takjub sama tambahan stat itu dan suka efeknya sampai nyebut ini gila. Pas ngecek detail skill itu, dia mulai mikir apa dia harus ngetes langsung ke musuh. Tapi yang jelas, barang sakti kayak gini emang dibutuhin banget sekarang. Kalau bisa ngecek stat musuh, berburu bakal jadi jauh lebih gampang. Pas ngelepas kacamatanya, Hanul malah jadi ragu. Dia mulai kepikiran, kenapa sistem ini mendadak ngasih dia keberuntungan gede? Pikiran kenapa dia yang kepilih langsung buyar. Karena sistem mendadak ngasih peringatan darurat soal gelombang musuh di depan matanya. Dia disuruh buru-buru siapin pertahanan saat sistemnya mulai bertingkah makin gila. Ngebombardir dia pakai rentetan notifikasi tanpa henti. Sementara dia cuma bisa bengong kaget, Hanul ngeliatin layarnya dan langsung panik pas tahu kalau gelombang ke-701 bakal dimulai dalam 10 menit lagi. Dia aja nggak tahu gimana caranya nyiapin pertahanan buat gelombang sialan itu. Di kepalanya cuma ada bayangan pasukan monster mengerikan yang siap ngepung. Dia begitu gelombangnya dimulai. Ini tuh ibarat kroco level 1 langsung lawan bos terakhir.
Dia gemeteran parah dan pengen nolak aja karena takut banget sama akibatnya. Kalian dan aku pasti mikir ini gila kan? Bener banget, karena gagal ngelindungin kastil ilusi, berarti semua kekuatannya hancur lebur. Dan ini dia puncak ketegangannya. Hanul ngeliat sekilas masa depan, di mana kota-kota hancur lebur ditelan api bencana yang super parah. Gagal di sini, berarti tamat, gelombang udah mau mulai. Dan jagoan kita beneran bingung gimana cara ngehentiin monster-monster gila itu. Sebuah gerbang biru berputar layaknya portal persis banget kayak di dalam game. Tapi Hanul tetap bingung kenapa dia yang dipaksa ikut. Apalagi faktanya, keikutsertaannya ini malah ngebawa bencana super besar. Dunia bakal hancur lebur. Ini beneran resiko gila yang mustahil. Tapi sistem udah nentuin ini gilirannya, dan gelombang bakal dimulai dalam 10 menit. Sadar kalau dia nggak bisa cuma mikirin nasib dan harus langsung bertindak. Jagoan kita akhirnya nguatin tekad buat menahan laju semua monster itu. Game ini sebenarnya cuma game pertahanan simple buat ngehadang monster masuk ke kastil. Anggap aja kayak main game menara pertahanan biasa. Tapi karena tingkat kesulitan game ini nyiksa banget mirip game Hollow Knight, strategi jadi kunci utama buat ngehentiin monster. Bahkan buat manggil mereka ke titik yang paling pas. Beberapa struktur pertahanan dari kastil ilusi harus dipakai maksimal barengan sama item-item yang dia punya. Dengan gabungin semua hal ini, strategi dan taktik paling epic buat setiap situasi akhirnya berhasil disusun. Gitu deh cara kerja gamenya. Setiap tombol kendali buat karakter kita sekarang murni jalan kayak layar sentuh aja. Langkah pertamanya adalah ngecek inventaris monster buat nentuin posisi mereka. Ternyata, jagoan kita punya 5 monster yang siap tempur. 4 ekor goblin, dan 1 sisanya adalah ogre. Menurut kalian gimana? Gokil kan? Hanal ternyata bisa pakai semua monster ini gratisan, tanpa harus bayar sewa di mode ini. Ayo kita mulai. Apa jagoan kita bisa pakai kekuatan super itu? Sayangnya, opsi itu ditutup rapat alias mustahil. Habis itu, dia buru-buru coba beli pasukan baru pakai emas. Tapi sistem langsung memblokirnya. Nggak ada persiapan lagi setelah peringatan gelombang muncul. Jagoan kita mulai panik. Apa sistem ini sengaja menjebaknya? Gelombang 7-0 membawa monster epic kaun gular dan naganya. Gila, bos ini punya 6 bintang penuh. Ditambah 61 naga. Ngelawan monster 6 bintang? Wah, ini jelas bukan pertarungan seimbang. Level bintang itu penentu segalanya. Semakin tinggi bintangnya, semakin buas potensi bertarungnya. Simpelnya, kalau selisih bintangnya kejauhan, yang lemah pasti langsung tumbang dalam sekejap mata. Dan yang bikin pusing, dia cuma punya pasukan receh bintang 1 buat ngelawan naga bintang 6. Mau pakai trik apapun, akhirnya ketebak. Jagoan kita bakal hancur lebur walau cuma lawan 1 naga. Hanul benar-benar kehabisan akal. Nggak ada sisa emas atau monster buat bertahan. Tiba-tiba sistem ngasih bonus aneh. 1 bangunan pertahanan dan item spesial buat semua pasukannya. Kalian pasti mikir ini bantuan keren banget kan? Tapi jagoan kita malah super emosi. Disuruh menang pakai ginian. Ini murni gila. Tapi Hanul harus putar otak dan memaksimalkan semua alat yang dia punya. Ya iyalah. Dia kan pemain veteran di game super gila ini. Bermodal pengalaman, dia memanipulasi area sekitarnya buat menahan gempuran serangan yang bakal datang. Waktu tinggal 8 menit. Dia gerak kilat, menghitung segala kemungkinan sampai sisa waktunya tinggal 15 detik saja. Begitu hitungan mundur habis dan menyentuh angka 0, Hanul siap menyambut kekacauan ini. Serbuan dimulai. Naga Wiren langsung mengamuk, memenuhi langit dengan jumlah mereka yang supermasif. Target utama mereka itu benteng. Dan kali ini gelombang serangannya dipimpin langsung sama monster bangsawan. Baru aja mulai, para Wiren langsung menggigit ganas pelindung benteng. Mati-matian mencoba menembus pertahanan. Bos bangsawan itu ngamuk. Lihat pasukannya gagal nembus. Beberapa naga lagi langsung ikutan menyerang benteng. Tapi tenang, ini semua sudah direncanakan Hanul. Langkah pertamanya super epic, dia aktifkan perisai absolut yang bisa nahan 100 poin semua benturan. Pelindung ini memang nggak bisa hancur, tapi ada syaratnya.
Cuma aktif kalau monster pemain ada di bawah level 2 bintang. Sialnya, walau Hanul sudah pasang kuda-kuda, satu naga Wiren sukses menembakkan semburan napas naga dengan cepat. Ledakan itu langsung bikin perisainya hancur. Berantakan! Untung saja efek regenerasinya jalan. Itu satu-satunya alasan perisainya bisa balik muncul dan tetap bertahan. Tapi ada satu masalah besar. Biarpun tiap serangan cuma mengurangi 1 poin ketahanan. Bayangin kalau 61 naga nyerang barengan. Perisainya bakal langsung amblas setengahnya dalam sekejap mata. Itu kelemahan telaknya. Tapi tenang, Hanul punya trik gila. Klik super cepat, dia meniru gaya dewa pemain game Osu. Tiap klik menambah 1 poin. Kecepatan jarinya benar-benar jadi kunci utama pemulihan benteng ini. Jari Hanul nyaris kram, tapi cuma ini cara paling ampuh buat jaga perisainya tetap utuh. Nah, muncul pertanyaan yang lebih penting. Kalian pasti mikir mustahil mengalahkan monster sekuat ini kan? Jawabannya, mengejutkan. Perisai itu memantulkan serangan balik, mengurangi 1 poin nyawa Wiren. Biasanya Goblin nggak bisa menyentuh mereka, tapi Sendok Hakan merubah segalanya. Senjata tingkat A ini bikin pasukan recehnya bisa ngehit bos, tanpa peduli soal perbedaan level. Darah monster Wiren perlahan menipis walau cuma hilang 1 poin per detiknya. Ada satu naga yang sadar kalau si Goblin kecil malah berani mengejeknya. Naganya meledak marah luar biasa. Tapi dia sama sekali nggak bisa berkutik. Dengan kecepatan kayak gini, jagoan kita butuh waktu 60 jam penuh buat habisin semuanya. Tantangan paling gila sekarang adalah, sanggup nggak dia menahan klik itu selama 60 jam? Perang adu ketahanan dimulai. Hanul menekan tombol tanpa henti. Siapa yang bakal tumbang duluan di sini? Pasukan bos lawan pasukan Hanul saling gempur tanpa ampun. Berjam-jam berlalu. Tangannya mati rasa. Dan pas mau ambil minum, badannya malah menggigil parah. Bayangin aja, dia terkurung total dalam game. Sampai jumpa di keseruan berikutnya. Ayo, ikuti terus kawan. Kita bakal saksikan perjuangan gila Hanul tanpa jeda istirahat. Lupakan soal makan minum atau ke toilet. Dia cuma mau menangin game ini. Pemain biasa pasti sudah nyerah dengan kondisi begini. Tapi cowok kita ini beda banget menganggap ini semua baru aja pemanasan. Wah, seekor naga mengamuk parah lalu menyemburkan api raksasa yang langsung menghantam dan mengikis perisai. Sensasi panik dan adrenalin yang meledak ini nih, alasan utama dia sangat menyukai game. Padahal baru 2 jam lewat dan sisa 58 jam lagi. Gagal di sini berarti dunia hancur. Hanul pun mengaktifkan mode Dewa Gaming mengambil alih keadaan dan siap main jauh lebih brutal. 12 jam berlalu begitu cepat tapi ini belum ada setengahnya. Dan kerusakannya mulai makin menumpuk. Kabar baiknya, perlahan pasukan Goblin berhasil mendesak mundur naga raksasa itu. 2 Wyvern berhasil dikalahkan, sementara sisanya masih gigih bertahan. Hanul tersenyum puas dan mau terus mempertahankan ritme. 3 monster lagi berhasil dijatuhkan. Semangatnya makin membara padahal sehari lewat dan dia cuma sikat 10. Lalu 12. Sayangnya, saat beberapa Wyvern mencoba menembus pertahanan 2 half, Drake harus gugur di tengah. Pertempuran! Sang bos sadar pasukannya makin tipis, karena semakin banyak yang mulai tumbang. Pasukan half Drake juga sama setelah usaha gila, kini cuma tersisa 2 prajurit. Di posisi ini Hanul sampai tidak bisa pencet layar atau sekadar memperbaiki daya tahan perisainya. Saat satu Goblin menyerang maju, seekor Wyvern sukses menerobos dan melepas serangan ganda langsung ke Peri. Nah, perhatikan baik-baik, perisai itu hancur total dan pertahanan Hanul kini terbuka lebar. Keputusan istirahat beberapa detik saja langsung berbayar mahal dengan jebolnya pertahanan utama. Satu serangan masuk ke kastil, sekarang habislah sudah. Tapi kerennya Gano langsung maju mempertaruhkan nyawa buat hadapi naga ngeri itu. Jujur saja, ini desain karakter Goblin paling keren abis. Keren banget. Sampai dia layak punya manhwa sendiri. Kini pertarungan epik dimulai. Goblin tangguh melawan naga. Dengan tatapan tajam dan tekad, bajak Gano mengerahkan seluruh tenaganya buat menghancurkan kepala monster raksasa itu. Pukulan gadanya gila banget, sampai bikin Hanul tercengang. Naga itu sukses ditaklukkan, dan bosnya pun tumbang. Serangan barusan sukses mengakhiri gelombang monster ini dan bikin Hanul kaget bukan main. Baru saja teriak kegirangan Hanul, langsung tumbang tanpa basa-basi.
Waktu dia sadar matahari sudah terang benderang di luar, kalian lihat kan, cowok ini bahkan tidak sadar kapan dia tertidur. Di layar sistem kelihatan gelombang tuntas, dan dia dapat 20 tulang wyvern, 10 sisik naga, sama 5 jantung naga. Jarahan melimpah sih. Tapi dia sama sekali bingung mau dipakai buat apa. Sistem lalu menjelaskan ada 3 syarat lagi sebelum dia bisa ngobrol bareng sang penguasa. Syarat pertama harus capai waktu main 50 jam. Dan kedua, harus sukses bertahan hidup. Hanul sendiri bingung apa gunanya obrolan ini. Apalagi pakai dihalangi 3 syarat ribet segala. Santai saja, cowok kita ini tetap senang karena 2 syarat sudah kelar. Jadi dia bakal segera buka. Fitur barunya belum kelar, masih ada 1 hadiah terakhir karena dia sukses lewati gelombang gila tadi. Layarnya tiba-tiba bersinar super terang, bikin seisi ruangan silau dan Hanul kaget. Lalu layar ponselnya menyala. Gila, dia ditelepon 7 kali sama fansnya. Sua rupanya sudah balik ke Guild Pumbek. Kakaknya Sua masih gengsi percaya kalau cowok rank A itu sungguhan bisa ngalahin monster ogre. Cowok bertubuh raksasa ini curiga Hanul cuma penipu biasa. Tapi adiknya terus meyakinkan soal rumor kebangkitan ganda cowok kita. Suhyuk tetap tidak percaya karena fenomena langka itu mustahil. Tapi tepat saat itu, target yang mereka cari muncul, Hanul pun langsung lari secepat kilat buat nyamperin mereka. Sadar sudah bikin repot, dia langsung minta maaf banget karena sempat menghilang tanpa kabar. Biarpun sudah minta maaf, Suhyuk tetap emosi lihat cowok yang bikin adiknya nunggu 3 hari. Sua langsung memarahi kakaknya buat jaga sikap. Hanul cuma tersenyum kaku mengamati interaksi kocak kakak beradik ini. Lanjut ke bisnis Hanul, mulai bahas hadiah ogre dan pelunasan bayaran. Tapi dia mau setor laporan ke asosiasi dulu. Mereka lalu menuju meja staf dan resepsionis, mendengarkan kesaksian Suha yang lihat pakai mata. Kepala sendiri Hanul mengalahkan ogre. Jelas tidak ada kandidat lain yang masuk akal, walau sekarang memang belum ada bukti fisik sama sekali. Nah, bisa tebak kan? Tatapan tajam kakak posesif ini sukses, bikin resepsionis langsung menyerah, tanpa banyak tanya lagi. Sini, kumpul bareng aku. Monster sekelas peringkat B jelas butuh prosedur resmi yang sangat ketat. Waktunya verifikasi. Mereka bakal mengukur kekuatan jagoan kita buat membuktikan apakah semua ceritanya itu nyata. Semuanya bakal diuji pakai alat ukur mana. Nah, ini dia masalahnya. Sua tahu, cowok ini baru saja mengalami kebangkitan. Tapi anehnya dia pun tidak bisa melihat angka statusnya. Saking cemasnya, gadis ini sampai pasang badan meminta panitia memakai cara pengujian yang lain. Tapi Hanul justru sangat santai. Dia maju penuh percaya diri, siap mengikuti tes tersebut. Alat itu baru saja menunjukkan peringkat D untuk peserta lain. Sekarang, giliran jagoan kita yang beraksi. Tentu saja Sua makin panik. Tapi kakaknya malah senang. Berharap potensi Hanul bisa memancing perhatian luar biasa, terutama perhatian para rasi bintang. Kalau jagoan kita ternyata lemah, dia jelas tidak pantas dilirik. Akhirnya, Hanul menempelkan tangannya ke batu raksasa tersebut. Tanggang kosong tanpa tambahan alat sakti apapun. Sudah sangat lama sejak dia berdiri di depan batu ujian seperti ini. Sama seperti pemburu lain, dia pernah mengukur kapasitas mananya tepat 7 tahun yang lalu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Alat menyala terang, semua menahan napas, dan bam, hasilnya keluar sekejap. Hanul berdiri tenang. Mesin itu dengan jelas menampilkan hasil barunya. Peringkat S yang gila. Semua mata terbelalak kaget. Momen epik ini benar-benar mencuri perhatian seluruh ruangan. Sebenarnya Hanul sendiri tidak menyangka dapat peringkat S, sampai dia membuka hadiah terakhir dari misi sebelumnya. Jadi begini, dia baru saja dapat jurus bernama Afteri Majelor. Jurus ini menyerap kekuatan monster terkuat ke tubuhnya. Tapi kekuatan ini cuma bertahan 30 menit dan hanya bisa dipakai sehari sekali. Intinya, cowok ini meminjam kekuatan Kaun Gular untuk waktu singkat. Itulah trik cerdasnya. Mendorong kekuatannya ke level yang sangat gila. Jurus ini sangat pas buat pamer. Saat aktif, auranya murni sekelas peringkat S tanpa ada yang bisa membongkarnya. Dunia akan melihatnya sebagai peringkat S baru. Kedua kakak beradik itu langsung mematung syok. Bahkan Suyuk yang angkuh pun terpaksa memberikan tepuk tangan pujian. Ujian
Selesai. Dia kini resmi diakui sebagai penakluk ogre. Petugas asosiasi pun memastikan semuanya sudah beres. Hanul tersenyum tipis dan berterima kasih karena mereka sudah mempermudah seluruh urusannya. Dia bersiap pulang, tapi baru mau melangkah, Suyuk mendadak menahannya dan mengajak ngobrol santai sambil ngopi. Bukan ajakan biasa. Ini tawaran dari wakil ketua. Semua orang langsung menoleh penasaran. Kalian pasti mikir dia bakal gabung kan? Wah, ternyata jagoan kita ini menolak mentah-mentah. Dia bilang dengan santai, dia cuma butuh Sua buat mengurus urusan serikat. Setelah menjatuhkan bom itu, Hanul melenggang pergi, meninggalkan Suyuk yang terdiam kesal. Sampai di rumah, wajahnya meledak di berita. Siaran menyala. Asosiasi Hunter dengan bangga mengumumkan peringkat barunya. Dia didaftarkan sebagai peringkat B. Alasannya simpel. Aturan asosiasi melarang pemburu melompat lebih dari 3 peringkat sekaligus. Dalam satu waktu, tentu saja, kolom komentarnya penuh dengan netizen yang heboh mengolok-olok sistem aturan kaku tersebut. Sang kakak bertingkah sok tenang, pura-pura tidak tahu adiknya yang sedang ramai dibahas. Penonton menggila. Mereka heboh menebak siapa pemburu rahasia yang berani menantang Suyuk. Banyak yang menebak dia bakal masuk serikat raksasa. Tapi rumor soal penolakannya mulai menyebar liar. Di tengah kehebohan, Hanul tiba-tiba muncul dan mengumumkan konten baru yang bakal meledakkan otak penonton. Awalnya penonton kurang peduli dengan konten pemburu biasa. Jadi dia memancing mereka, meminta saran penjara mana yang harus diratakan. Netizen auto panik. Menyiarkan pengalaman raid secara langsung itu sangat ilegal dan dilarang keras. Ada kontrak rahasia tingkat tinggi pemburu yang pantang untuk dilanggar. Tapi Hanul punya celah. Dia cuma mau pamer sertifikat kemenangan dan menceritakan aksinya secara bebas. Semua orang setuju. Kisah langsung dari mulutnya pasti bakal meledak. Serikat besar yang susah payah menutupi rahasia penjara kini terancam hancur oleh satu streamer. Ada yang menantangnya masuk sarang naga. Lalu tiba-tiba donasi 50.000 won masuk meminta penjara dapur raksasa. 1 juta won mendarat, teman-teman. Menurut kalian, jagoan kita bakal menghabisi Ratu Laba-Laba selanjutnya? Ikuti aku terus kalian, dan aku akan melihat perbedaan gila antara 50.000 dan 1 juta rupiah untuk jagoan kita. Dia meminta semua tenang, lalu menatap notifikasi puncak. 10 juta won telah disumbangkan kepadanya, memicu reaksi terkejut dan sorotan dari semua penonton. Pria ini punya penggemar super kaya. Namun asisten penguasa itulah yang sebenarnya ingin bicara. Hanul mulai berpikir keras kemana dia akan dikirim demi uang sebanyak itu. Jadi, dia menanyakan saran penonton. Entitas misterius itu menyuruhnya pergi ke ujung terdalam taman meditasi. Tentu saja penonton lain mengira ini jebakan fatal karena belum ada satupun yang pernah lolos. Taman meditasi punya 3 area utama. Gerbang masuk, area danau, dan zona terdalam. Gerbang masuk biasanya cukup aman untuk sekadar berburu. Masalah utamanya adalah danau tengah yang menyembunyikan level bahaya baru. Tak ada yang tahu isi zona terdalam karena tak seorang pun bisa melewati danau tersebut. Satu-satunya yang pernah sampai sejauh itu hanyalah Suhyuk. Dia mencapai batas akhirnya dan terpaksa mundur. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia ditugaskan misi yang sama. Hal yang menurut perhitungan Hanul sangatlah mustahil. Sang penonton nomor 1 bilang dia tak perlu menaklukkan dungeon sendirian. Misinya akan dianggap sukses asalkan Hanul berhasil menyentuh bagian paling dalam. Ini mengubah tingkat kesulitannya. Dia bahkan ditawari bonus tambahan jika jagoan kita berhasil menyelesaikan dungeon tersebut. Penonton lainnya jelas menentang ide gila ini. Mereka tahu nyawa streamer favorit mereka menjadi taruhannya. Jagoan kita jelas paham betapa berisikonya situasi ini. Tapi dia tak masalah, asal menyentuh ujungnya lalu pulang. Apalagi sang penonton nomor 1 itu sangat ingin dia menang dan bahkan bersedia memberikan bantuan penuh. Awalnya Hanul sedikit ragu dengan misi ini, tapi kemudian dia berteriak, mantap kalau dirinya siap. Beralih ke biro Hunter sang resepsionis, sedang mengurus permintaannya untuk menantang taman. Meditasi lewat penjelajahan solo. Mendengar niatnya menjelajah bagian paling dalam, wanita itu mengingatkan bahwa perjalanan ini sungguh berisiko tinggi jika dilakukan sendirian. Hanul
menyuruhnya lanjut saja. Lalu wanita itu menjadwalkan izinnya untuk 1 minggu ke depan. Namun jagoan kita mendesak minta izin kilat. Lagi pula dia memang tak berniat membawa rombongan untuk ekspedisi Solo ini. Wanita itu memberikan jadwal esok hari yang langsung disetujui. Setelah memastikan waktunya, Hanul langsung berbalik pergi. Koba tebak, kalian pasti kaget dua sosok tiba-tiba menahannya di luar sana. Mereka adalah Ma Yonghwan dan Sohwan, para kapten dari Guild Aegis dan Sunray. Hanul langsung sadar mereka pasti sudah tahu soal ujian evaluasi terakhirnya. Aegis dan Sunray sangat antusias menyambutnya. Mereka ini 2 dari 3 guild raksasa di Korea. Keduanya sangat tertarik menawarkan kontrak luar biasa yang jauh lebih menguntungkan daripada penawaran sebelumnya. Tapi pemuda ini sama sekali tidak peduli soal guild. Dia pergi dengan pikiran fokus pada misinya. Bergabung dengan guild tak akan pernah. Itu hanya akan menghambat pertumbuhannya saja. Prioritas utamanya hanyalah dungeon. Bicara soal itu, Sohyok akhirnya menerima laporan terbaru darinya tentang rencana misi ini. Hanul memaparkan niatnya untuk menembus zona terdalam, batas yang bahkan Sohyok sendiri gagal lewati. Itulah alasannya dia mengontak rank S tersebut demi mendapatkan info. Tentu saja Sohyok merasa tak punya kewajiban berbagi info. Sampai Hanul menyebutkan soal trik rahasia menaklukkan dungeon tersebut. Hal ini membuat sang wakil ketua terkejut. Jagoan kita meyakinkan bahwa dia akan mengumumkan keberhasilannya menaklukkan dungeon berkat bantuan sang wakil ketua. Tentu saja ini tawaran menggiurkan. Itulah alasan mengapa Sohyok akhirnya luluh dan bersedia. Meski dia penasaran apakah Hanul sungguh punya trik pamungkas. Pemuda itu terus memberikan jaminan mutlak. Lalu sang wakil mencoba peruntungannya dengan menawarkan Hanul untuk bergabung dengan guild. Tentu saja jagoan kita menolak mentah-mentah saat Sohyok sok keren dan berpura-pura cuma dia yang peduli. Hanul membalas bahwa Guild Aegis dan Senorai sudah menghubunginya duluan. Kabar mengejutkan ini langsung menghantam mental sang wakil ketua. Mengingat kedua guild raksasa itu ternyata sudah mengambil langkah cepat tanpa sepengetahuannya, Hanul terus menekan sangat yakin tawarannya pasti sangat berarti. Kalah telak berdebat, Sohyok akhirnya setuju, tapi dengan satu catatan penting. Dia sungguh tak tahu isi zona terdalam. Apalagi struktur dungeon bisa saja berubah drastis setahun terakhir. Hanul sama sekali tak gentar. Jujur saja kalian pasti penasaran melihat aksinya nanti. Di sana kacamata khasnya langsung mencuri perhatian semua orang. Merapat kawan. Ku Ansu langsung pamer sebagai salah satu anggota serikat. Jagoan kita menyapa balik santai. Tapi si botak ternyata udah tahu profil lengkap Hanul dari hasil evaluasi. Sombong banget. Dia belum pernah setim bareng peringkat S dan langsung protes karena jagoan kita. Daftar sendirian. Dasar pecundang. Dia nyolot bilang serikatnya sibuk sama misi sendiri. Jadi jangan ngarep bakal dikasih bantuan sedikit pun. Bukannya takut, Hanul malah senyum santai dan setuju sama aturannya. Sok pintar banget, dia laga seolah peringkat S tuh nggak ada artinya di medan tempur. Hanul sendiri kaget. Nggak nyangka orang-orang ini bakal langsung ngegas emosi di hari pertama. Untung dia lolos. Padahal penjara bawah tanah begini butuh tim minimal dan mesti pesan sebulan. Sebelumnya, anggota tim lain udah nunggu lama, jagoan kita malah gampang masuk di hari pertama. Pantesan mereka ngamuk. Tapi Hanul tetap tenang dan aktifin mata saktinya buat ngecek level mereka. Semuanya ampas, nggak bakal sanggup ngikutin Hanul ke area dalam. Artinya, mereka paling cuma disuruh jadi mata-mata doang. Ya, masa bodoh. Hanul yakin banget dia nggak bakal papasan sama mereka. Si botak noles sinis nanya kenapa dia senyum-senyum. Hanul ngeles santai bilang lagi ingat lelucon kocak. Tapi dasar baperan, para idiot itu langsung tersinggung berat dan kelihatan pengen banget ngajak ribut. Di tengah keributan, staf ngebuka gerbang penjara bawah tanah. Bikin petir hijau menyambar super epic. Perhatikan baik-baik kawan. Gerbangnya nyaris runtuh. Ini momen perdana jagoan kita masuk ke penjara bawah tanah yang betulan. Hanul melangkah masuk. Penasaran banget kejutan epik apa yang nunggu di sana. Waktu layar sistem nampilin info dasar, tiba-tiba ada dukungan keberuntungan dari Abdi, penguasa yang langsung ngubah pemandangan. Sekitarnya jadi beda. Timnya udah kumpul,
Tapi si Sok pintar sadar ada yang aneh. Tempat ini sama sekali beda dan gak kelihatan kayak pintu masuk. Doi langsung teringat masa lalu kelam, sementara teman-temannya bingung ada danau nyasar di sini. Zona pintu masuk harusnya nggak aneh begini. Sebagian udah tahu bentuk aslinya gimana. Hanul yang baru pertama kali pun paham, zona awal harusnya gampang dilewati. Dari bocoran info Sujuk, versi yang sekarang ini benar-benar beda dari pintu masuk normal. Lalu jagoan kita mulai menyadari sesuatu. Layar sistem resmi ngasih pengumuman baru, menyambut para pemburu ke tepi danau. Semua kebingungan cari penjelasan, sementara sistem langsung nampilin info soal perburuan palu babi. Misi utama mereka sekarang adalah melindungi palu babi dari para pemburu liar itu sampai malam tiba. Kalau lolos misi gila ini, mereka bisa lewat danau dan masuk ke zona paling dalam. Kalian pasti paham kan tegangnya? Kalau misi ini gagal, seluruh peserta bakal langsung dieliminasi total. Kelihatan banget titik lemahnya. Para perenggut laut mulai panik hilang kendali. Dan anak buah Kuangsu bahkan sampai nyuruh bosnya buat mundur aja. Tapi pas mereka sibuk buka jendela status buat kabur dari misi, sialnya tombol keluar itu udah dikunci total oleh sistem. Si kutu buku juga udah nyoba kabur dari tadi. Tapi tetap aja berakhir terjebak. Sistem nunjukin palu babi awalnya 130, tapi 2 udah lenyap jadi sisa 128. Kuangsu panik berat dan langsung mohon penjelasan dari peringkat es kita. Ngemis petunjuk gimana caranya dia bisa selamat. Jagoan kita dengan ekspresi super santai bilang kalau dia nggak tahu apa-apa soal kekacauan ini walau punya sedikit info rahasia. Sikap santainya malah bikin Kuangsu makin memelas minta dikasih bocoran informasi. Hanul sih asyik aja bantu sebisanya. Hanul ketawa pelan ngeliat ironi kocak ini. Tadi mereka yang paling keras ngehina dia. Dia ngasih satu syarat mutlak buat kerjasama. Hanul bakal bagi info, tapi mereka wajib nurut semua perintahnya sampai misi ini selesai. Kalau mereka sepakat sama syaratnya, Hanul bakal jelasin semuanya. Syarat ini jelas ngancam harga diri serikat, otomatis Hanul yang ngambil posisi pemimpin mereka. Tapi mau gimana lagi? Sistem terus ngurangin jumlah palu. Kuangsu sadar banget mereka bakal hancur kalau nolak tawaran ini. Jadi si botak terpaksa setuju. Asalkan Hanul mau tanggung jawab penuh kalau rencananya berantakan. Syarat yang licik banget, padahal jagoan kita udah berbaik hati mau ngasih bantuan. Kuangsu nahan ego dan mendengarkan. Hanul pun membedah detail medan ekstrim di depan mereka. Bisa kalian bayangkan kan? Danau raksasa di tengah itu mengalir deras ke seluruh penjuru hutan. Menyerupai pola jaring. Sini ngumpul. Kalian pasti kaget melihat betapa lengkapnya informasi yang didapat si kepala telur. Tapi, Hanul menanggapi dengan santai. Beralasan kalau dia memang punya kemampuan pengintaian tingkat tinggi. Kuangsu! Langsung semringah. Mereka nggak bakal tersesat lagi. Apalagi tata letak tempat ini benar-benar sama persis dengan info milik Suhihyo. Faktanya nih, jagoan kita sekarang nih lagi santai pakai peta suci dari penonton nomor satunya. Karena ini murni hadiah dari kastil, jadi dia nggak perlu capek-capek mikir terlalu keras. Misinya super simple, menyelamatkan para babi palu dari amukan musuh. Tapi menemukan mereka itu kuncinya. Lokasinya ada di lahan basah, mencakup total 8 zona sarang. Mulai sekarang, mereka harus ngebut sebelum para penjahat itu sempat menghancurkan satu zona pun. Hanul berencana mengumpulkan semuanya di satu titik supaya jauh lebih gampang dilindungi. Rencana besar pun dimulai. Dan dia minta semua bergerak cepat karena jumlahnya terus merosot tajam. Diam saja pun poin mereka berkurang. Karena panik, kelompok Kuangsu langsung berlari menyisir semua zona itu. Walau penasaran dengan rencana pemburu tingkat S itu, Hanul meyakinkan akan mengurus para babi palu sendirian. Ketua guild akhirnya pergi dan memberikan ruang privat yang memang jagoan kita butuhkan. Target utamanya adalah mengawasi seluruh area itu pakai peta danau. Ternyata ada misi rahasia berhadiah super langka di sini. Dan jagoan kita bertekad banget menyelesaikannya. Perburuan dimulai. Tapi tunggu, dia harus mencari 2 hal penting. Misinya sendiri dan siapa dalang yang menumbangkan para babi palu itu. Karena ada banyak jenis monster di area ini, dia wajib tahu siapa targetnya. Saat memantau dari jauh, Hanul melihat segerombolan manusia kadal yang auranya luar biasa kuat. Dia kaget dong, menyadari kalau kelompok inilah dalang utama yang menumbangkan para babi palu tadi. Wah,
Rencananya otomatis jadi makin kacau. Meski manusia kadal cuma kelas D, jumlah mereka yang gila-gilaan pasti bakal super merepotkan. Tahan napas kalian. Ini bagian gentingnya. Saat Hanul mau mundur, dua orang konyol tiba-tiba muncul. Mereka malah asyik meremehkannya. Para Anjalahi, keduanya berjalan ke arah yang bisa membahayakan posisi Hanul. Si mulut besar terus ngoceh, sampai akhirnya tubuhnya benar-benar dihempaskan oleh sebuah serangan telak. Seekor monster melesat cepat, lalu menumbangkan orang itu. Cipratan mengerikan melayang saat manusia kadal kejam mendadak muncul. Temannya langsung naik pitam dan nekat menyerang monster itu tanpa pikir panjang. Pukulan demi pukulan penuh emosi menghantam makhluk itu. Amarahnya memuncak saat dia mengeluarkan serangan pamungkasnya. Tapi ini yang bikin shock. Serangannya sama sekali nggak mempan. Usut punya usut, manusia kadal itu dapat efek bonus kekuatan dari kawanannya. Dari monster kecil kelas D biasa, mereka berevolusi ganda dan langsung melonjak jadi kelas B. Berkat buff gila ini, makhluk itu meremukkan lengannya sampai dia teriak kesakitan minta ampun. Sang monster merampas senjatanya dan bersiap melancarkan satu pukulan penghabisan telak. Dan boom, sang Raja Aura, Gano, muncul memblokir serangan. Para goblin ini sengaja dipanggil untuk menyeimbangkan keadaan. Coba tebak apa yang dia pikirkan. Pria kelas C dari Bulgel itu sampai melongo karena diselamatkan seekor goblin. Hanul muncul dari belakang, mengingatkan si pria besar kalau dia sudah menyuruh mereka diam di posisinya. Pria berbadan besar itu beralasan kalau dia cuma salah jalan dan kebetulan nyasar ke area berbahaya ini. Hanul menyuruhnya minggir untuk mengobati lukanya. Sementara dia bersiap melawan manusia kadal itu sendirian. Dia lalu memberi Gano perintah tegas untuk langsung menyapu bersih monster-monster sekitarnya. Waktunya makin mepet. Dia masih harus menemukan misi rahasia spesial yang tersembunyi di dalam sana. Tanpa ragu, Gano melesat dan langsung mengaktifkan jurus kepakan sayap Raven. Dia melintas secepat kilat. Manusia kadal itu sampai kewalahan melacak pergerakannya yang super cepat. Goblin bernama itu menumbangkan satu persatu monster. Bahkan, sebelum kadal-kadal itu sadar apa yang terjadi. Di sisi lain, Hanul cuma berdiri santai, menikmati pertunjukan epik ini layaknya penonton VIP. Walau menang jumlah, kadal-kadal itu jelas bukan tandingan Gano. Sampai akhirnya, satu kadal mendadak pakai seluruh sisa otaknya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, monster itu sadar cuma bisa menang dengan melompat dan mengincar Hanul secara langsung. Ayo kita mulai aksi gila ini. Hanul langsung mengaktifkan bayangan tuannya, menarik status yang dia dapat dari gelombang sebelumnya. Mendapatkan kekuatan tingkat S selama setengah jam penuh, dia dengan santai menghabisi monster itu. Benar-benar sangat mudah baginya. Gano juga sudah beres membersihkan sisa kadal bodoh itu. Hanul langsung memuji pelayan goblinnya dan menepuk kepalanya bangga. Meski interaksinya terasa sedikit aneh, goblin itu tersipu malu dengan sangat imut sementara afinitasnya langsung bertambah 10 poin lagi. Tanpa ragu dia menjual batu mana hasil buruannya dan meraup banyak emas dengan mudah. Karena ini penjualan batu manusia kadal pertamanya. Kastil Ilusi memberinya hadiah bonus yang lumayan. Oke Banjet, dia mendapat satu tiket undian gacha lagi yang sengaja dia simpan untuk digunakan. Setelah seluruh misinya benar-benar selesai, tiba-tiba Gano mengetuk pergelangannya, memberi isyarat kepada Hanul bahwa waktu mereka akan segera habis. Hanul mulai panik dan memutar otak memikirkan cara menghentikan waktu yang terus berdetak cepat. Wajah pelayan goblinnya mendadak berubah licik seperti monster serakah yang gila akan emas. Tepat pada detik itu juga, sistem menampilkan peringatan. Menyuruhnya membayar 5 emas untuk tambahan waktu 10 menit. Jika ingin monster panggilannya bertahan lebih lama di sana, streamer kita merasa sistem ini benar-benar pelit. Selalu saja mencari celah untuk memeras hartanya. Setiap kali ada kesempatan bagus, namun sayangnya, dia sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain. Perhatikan baik-baik di sini. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh aneh, dan segerombolan besar pigmalet langsung berlari menyerbu ke arahnya secara bersamaan. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Dia kebingungan bagaimana cara mengontrol kawanan besar yang seharusnya cuma jadi sasaran empuk ini. Lagi-lagi, Gano bertindak sebagai penyelamat dengan maju dan berbicara langsung kepada para kawanan.
Pig Mallet itu! Goblin lincah itu berhasil merebut perhatian mereka lalu dengan sangat antusias memuji tuannya. Berkata bahwa Hanul punya niat tulus untuk melindungi dan menyelamatkan mereka. Para Pig Mallet seketika menangis terharu mendengar pidato emosional tersebut dan langsung mengerumuni Hanul untuk menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Semudah itu, Hanul tiba-tiba bisa mengarahkan seluruh monster tersebut persis seperti seorang gembala yang memimpin dombanya. Setelah berhasil mengendalikan kekacauan tak terduga ini, dia kembali menjelajah bersama goblin kesayangannya dan langsung menghabisi semua manusia kadal yang berani muncul di depan mata mereka. Tapi saat dia berniat menjual tumpukan batu mananya lagi, sistem mendadak memunculkan layar merah, memperingatkan bahwa dana kastil sudah kosong melompong dan dia dilarang menjual batu sampai dananya pulih kembali. Sepertinya Hanul sudah menyentuh batas maksimal unit manusia kadal yang diizinkan untuk dia kendalikan sejauh ini. Benar-benar tidak disangka kalau kastil itu bisa kehabisan pasokan emasnya. Kini dia sadar ada aturan ketat soal jumlah monster yang boleh dia jadikan pasukan pribadinya. Hanul pun memutuskan berhenti memburu manusia kadal karena melanjutkan hal itu hanya akan membuang waktu. Dia menghitung jumlah Pig Mallet yang diselamatkannya sendiri mencapai sekitar 60 ekor dan sistem menyatakan ada 70 total yang berhasil selamat. Dari angka ini sangat jelas bahwa seluruh kelompok Guild Bolgul cuma sanggup menyelamatkan 10 ekor dengan susah payah. Coba tebak apa yang terjadi. Para Pig Mallet itu mendadak berubah dan mulai bertingkah liar. Monster lemah ini serentak berlari kencang, menggiring semua pemain di dalam dungeon. Ini langsung menuju ke arah pusat danau. Sistem dungeon memberi pengumuman bahwa para pembantai telah berhenti memburu kelompok Pig Mallet karena malam hari akhirnya telah tiba. Semua orang diberi ucapan selamat atas keberhasilan mereka melindungi target lemah dari serangan brutal. Berkat keberhasilan mengamankan 70 Pig Mallet, misi rahasia yang tersembunyi juga ikut terselesaikan pada detik yang sama. Saat ini anggota Guild Bolgul benar-benar putus asa dan berteriak memohon agar dungeon melepaskan mereka dari mimpi buruk ini. Tapi saat semuanya mengira penderitaan ini sudah berakhir, layar baru muncul dan mengumumkan bahwa fase uji coba obat akan segera dimulai. Gelombang raksasa air yang berkilauan tiba-tiba datang menerjang ke arah mereka semua. Dan tepat di saat mereka mengira nyawa mereka tamat, kawanan Pig Mallet itu memasang wajah serius dan langsung melompat maju sebagai tameng pelindung. Hanul dan Gano cuma bisa mematung kaget melihat pembalikan situasi yang super dramatis ini. Sistem menjelaskan kalau Pig Mallet yang tadi mereka lindungi dari maut kini sedang membalas budi. Sebagai bentuk rasa syukur. Percayalah padaku, plot twist ini gila. Hanul sampai tak percaya sasaran lemah ini punya potensi luar biasa. Dan kini sangat jelas mengapa mereka disuruh melindunginya sejak awal. Mari kita lihat bareng. Mungkinkah menyelamatkan banyak nyawa bikin dia makin aman? Demi membuktikan teorinya, Hanul melirik cepat ke sekitarnya. Dan yep, sebagian besar dari mereka cuma bisa menyelamatkan 1 atau 2 Pig Mallet saja. Benar-benar kacau. Pemimpin Bolgul, si Kuang, sudah nyaris tak berdaya. Pigmal di sebelahnya pun hampir menyerah total. Anggota Bolgul yang lain juga sama parahnya. Jelas saja, ini bikin Hanul sangat cemas melihat keadaan mereka. Otaknya langsung berputar mencari cara untuk menyelamatkan semuanya. Tiba-tiba, layar sistem muncul membawa satu notifikasi baru yang mengejutkan. Akhirnya, misi rahasia yang dicari-cari Hanul selama ini terbongkar. Syarat menyelesaikannya, dia wajib menemukan dan menekan sumber asli dari ujian gila ini. Lebih epik lagi, kalau dia berhasil mengalahkan monster pemicu kekacauan ini. Ujian bakal langsung kelar lebih cepat, batas waktunya cuma 10 menit saja. Tanpa basa-basi, Hanul menarik napas panjang dan memakai kacamatanya. Dia segera mengaktifkan skill mata bijaksana, lalu cepat mengunci lokasi persis yang ditunjukkan oleh sistem. Setelah fokus, terungkaplah identitasnya. Bos, bernama Zen Karu. Makhluk sangat cerdas yang punya deretan skill berbahaya. Mulai dari gelombang kiamat sampai serangan badai mematikan. Fakta ini jelas bikin dia ketar-ketir. Monster bernama itu makhluk istimewa dengan kemampuan super unik khusus milik mereka. Walaupun begitu, dia memaksa otak dan mentalnya tetap dingin, sadar penuh kalau misi rahasia emang gak mudah.
Kalian pasti mengira Gano bakal langsung barbar menerjang monster di balik ombak raksasa itu kan? Tapi tahan dulu, Hanul justru menghentikannya dan memilih menonton. Alasannya simple, tanpa ketahanan elemen air. Terjun ke danau sama saja cari mati buat Gano. Medannya bisa jadi ancaman super serius. Jadi, Hanul langsung membuka toko pemanggilan demi menyewa monster baru untuk situasi ini. Dari daftar Lord, dia memilih Ogre Berserker, murni karena makhluk ini punya kekebalan air. Alami, tapi masalah baru mendadak muncul di kepalanya. Nggak seperti Gano, Ogre ini masih polosan tanpa item. Peluang menangnya jelas sangat tipis kalau begini. Apalagi lawannya bos level Zenkaruk, sadar kalau sang ogre butuh suntikan stat yang brutal. Hanul nekat mengeluarkan tiket gacha premiumnya. Walau peluang suksesnya terkenal sangat ampas, dia tetap memakainya. Berharap taruhan ini memberinya item dewa, supaya ogre punya kesempatan nyata melawan Zenkaruk. Tiket aktif! Ledakan cahaya emas menyilaukan. Bikin mata Hanul terbelalak. Lebar sekali lagi. Jantungnya berdebar sangat gembira saat menyadari itu item tingkat S. Tapi, tunggu dulu. Euforianya langsung berubah, jadi kebingungan mutlak. Item ini kelihatannya sama sekali nggak berguna buat duel fisik. Di sisi lain, arus air makin mengganas tak terkendali. Tanpa pilihan lain, dia langsung memanggil Ogre dan memakaikan item itu. Coba bayangkan kagetnya kita saat item itu dipasang, sang Ogre malah mendadak ambruk ke tanah. Bersamaan dengan itu, Hanul mendengar jeritan putus asa dari anggota Bolgul yang nyaris tenggelam. Ditelan tanpa pikir panjang, dia bergegas pergi menolongnya. Sambil mengertakkan gigi menahan kesal, dia sadar harus mengurus semuanya sendirian sekarang. Makin gawatnya lagi, durasi kekuatan After Image, Tuhannya cuma tersisa 12 menit. Lewat dari itu, dia bakal balik jadi orang biasa peringkat E. Walau begitu, dia tetap memprioritaskan menyelamatkan yang lain. Suasana makin tegang, fisiknya mulai goyah. Walau stat sementaranya lebih unggul. Tepat saat cengkeramannya pada pohon nyaris terlepas, arus air mematikan itu secara mendadak mulai melemah. Saat Hanul menatap ke depan, Ogre itu berdiri teguh membelah air, memakai sesuatu yang persis seperti topi Harry Potter. Ogre itu berbicara dengan nada satria heroik, bertanya pada tuannya apakah dia terluka. Makhluk itu menyapa Hanul dengan hormat dan memperkenalkan diri sebagai pelayannya yang rendah hati. Sumpah, sikapnya benar-benar elegan dan sama sekali tidak mirip ekspektasi orang tentang seekor ogre. Hanul cuma bisa melongo kebingungan. Perasaannya, hal yang dia lakukan hanyalah memasang item tingkat S, topi Archmage Gandalf, ke atas kepala ogre. Artefak itu memang dirancang untuk melipat gandakan atribut kecerdasan. Secara teori, mampu mengubah si bodoh menjadi seorang jenius. Tapi nggak pernah terbayangkan. Di benaknya, kalau memompa otak seekor ogre ke level ekstrem bisa menghasilkan konsekuensi yang sangat luar biasa ini. Masih penuh kebingungan. Sampai di sini kita semua pasti penasaran kan? Hanul sendiri sampai bertanya bagaimana monsternya bisa ngobrol dengan sangat fasih. Ayo merapat, kalian dan aku harus lihat ogre ini yang pede abis pamer otot. Dia bangga banget, topi tuannya sukses mengubahnya jadi sosok baru. Tepat setelah pamer itu, si raksasa langsung membungkuk dalam-dalam di depan Hanul. Perintah dengan gaya patuh luar biasa. Hanul membalas, tahan dulu. Ada satu hal penting yang mau dia pastikan nih. Sang ogre langsung mengangguk mantap. Hanul pun nanya, apa sekarang kamu bisa pakai sihir? Dengan dada membusung, si ogre bilang, iya. Dia cerita betapa asyiknya menyalurkan kekuatan sihir ke batang kayunya. Jawaban ini bikin Hanul girang banget. Yes, angin segar perlahan mulai berbalik memihak ke arahnya. Nggak buang waktu, dia nyuruh ogre menerobos badai gila itu. Sementara Hanul santai, ngikut di belakang. Ogre bertopi itu langsung tancap gas, nekat menembus ombak ganas pakai tenaga badaknya. Hanul kasih dia nama baru nih, Adolf, dan bilang kalau dia sangat mengandalkannya. Dengar nama barunya itu, pipi Adolf merona merah. Terus, air mata haru mulai menetes. Asli tersentuh banget, dan tekadnya langsung membara. Dia teriak bakal ngasih segalanya. Rela berkorban apa saja
demi membalas kehormatan besar dari tuannya ini. Adolf langsung melesat menerjang kabut buat buka jalan. Hanul makin yakin mereka bakal segera sampai tujuan. Sekarang kalian dan aku harus perhatikan ini. Zenkaruk mulai keringetan, sadar sihirnya berhasil diakali. Walau yakin pelakunya bukan penyihir sembarangan. Dia masih sombong. Merasa pelindungnya nggak mungkin tembus semudah itu. Di sisi lain, laju Adolf langsung mentok gara-gara nabrak dinding penghalang sihir. Dia lapor ke tuannya soal dinding itu. Hanul pun nyuruh dia pukul titik yang sama terus-terusan. Berharap serangan fisik bertubi-tubi di area itu lama-lama bakal bikin pertahanannya rontok juga. Lucunya, si Ogre malah ceramah pakai logika dan matematika. Jelasin kenapa tameng ini mustahil buat dihancurin. Hanul memotong ngocehnya. Nyuruh stop mikir ribet. Hancurkan aja pakai tenaga brutal daripada cuma ngandelin teori sihir. Walau otaknya bingung, pelayan setia ini nurut aja dan mulai membombardir dinding penghalang itu. Tanpa ampun, dia mengayunkan kayunya persis kayak atlet bisbol. Zenkaruk makin cemas lihat tamengnya retak, tapi tetap sok tenang. Mikir masa iya Ogre doang bisa nembus pertahanan super miliknya. Menurutnya nggak bakal ada makhluk yang bisa gabungin kekuatan fisik sama sihir sekaligus. Kalian dan aku pasti udah nebak kan? Pas dia lagi ngoceh sombong, bam! Tamengnya hancur berantakan. Kejadian gila ini sukses. Bikin Zenkaruk jantungan. Dia sampai bergumam sendiri, cuma Ogre tipe penyihir yang bisa ngelakuin ini. Dan itu rasanya mustahil. Menatap Ogre yang pakai topi penyihir itu, dia shock berat, segel sihir saktinya udah tembus duluan. Dia mulai mikir, apa ini Ogre kelas mistik? Pas Hanul teriak nanya namanya, si Kadal malah diam. Dia malah asik mengunci target. Siap sedia menyerang musuh di depan. Pede banget, dia nebak mana si Ogre udah habis. Ngerasa ini kesempatan emas buat ngabisin musuh. Pas si Kadal mau lepas jurus sakti, buat sekali pukul tumbang. Hanul buru-buru nyuruh Adolf pakai sihir jarak jauh buat interupsi. Hanul ngarepnya sih, ada bola api atau sihir ledakan keren yang meluncur ke muka musuh. Si Adolf malah polos banget ngelempar batang kayunya langsung ke arah musuh. Si Kadal sama sekali nggak sadar ada batang pohon asli melayang terbang dan malah asyik ngomong sombong. Sok mengklaim udah menang, ngerasa nggak ada sihir yang bisa nembus tamengnya. Dan serangan itu sudah diprediksi. Tapi pas kayu segede gaban itu, akhirnya mengenainya, harga diri si manusia Kadal hancur berkeping-keping bak kaca. Langsung tepar seketika tak berdaya di tempat. Hanul melongo nengok ke Adolf, bilang, itu mah cuma melempar kayu biasa. Adolf buru-buru minta maaf sambil ngaku kalau dia emang belum sempat belajar. Mantra sihir yang benar, pindah ke markas guild, Pumbek. Anak buahnya lagi panik mendesak si bos buat buru-buru rekrut Hanul. Hunter kelas S baru, sebelum keduluan sama guild saingan mereka. Meski udah dibujuk keras. Si bos sombong, menolak peduli. Mikirnya ngapain ngejar satu Hunter kelas S doang? Stok anak buahnya udah banyak. Balik ke dungeon, puas banget kan? Kita lihat endingnya. Adolf pun kalem ngambil monostone buat bosnya. Sini kumpul. Hanul memuji si pria besar atas usahanya. Tapi Adolf dengan sangat rendah hati bilang, semua ini cuma bisa terjadi berkat bimbingan luar biasa tuannya. Habis berdebat lucu soal siapa yang paling berjasa di pertarungan tadi. Hanul langsung menjual batu jiwa spesial itu ke pihak kastel. Kastel pun menghitung semua hadiahnya. Ada izin zona khusus, tiket gacha ekstra, dan sedikit emas yang dipotong gara-gara dana kastel lagi mepet. Gak cuman itu, Hanul sekarang resmi dapat skill buat manggil Zenkaruk pas lagi pertahanan. Helombang, tapi dia milih buat ngecek hadiahnya. Nanti aja, dan balik dulu sebentar. Pas sampai, dia cuma lihat si pemburu cewek rambut biru dari guild Bulgel yang sudah siuman. Cewek itu langsung nanya, apa Hanul berhasil nyelamatin yang lain? Sambil ngucapin terima kasih tulus banget. Hanul nanyain nasib anggota guild yang lain. Dan syukurlah, semuanya selamat dan lagi dirawat dengan sangat baik saat ini. Tiba-tiba saja, Ketua Kuang datang dan minta waktu buat ngobrol sama Hanul. Pria besar itu maju, gayanya kayak mau mukul. Tapi dia malah langsung berlutut. Dia nangis dan makasih banget karena Hanul udah nyelamatin guildnya. Kuang juga minta maaf karena sempat ngeremehin Hanul pas awal masuk dungeon. Hanul beneran kaget abis. Dia sama sekali nggak nyangka cowok keras kepala ini bisa tulus minta maaf.
Dengan santai Hanul mengulurkan tangan untuk bantu Kuang berdiri. Dia menyuruhnya bangkit dan ngurus anggota guildnya yang jelas masih butuh sosok seorang pemimpin. Mereka berdua jabat tangan erat. Mata Kuang sampai berkaca-kaca. Janji bakal selalu ingat utang budi ini dan membalasnya suatu hari nanti. Sistem lalu ngasih tahu kalau ujian meditasi udah beres. Nah, perhatikan bagian ini. Mereka dikasih pilihan buat pulang atau lanjut masuk ke area terdalam. Pemburu yang pingsan langsung dikirim pulang otomatis. Tapi yang masih sadar, dikasih kebebasan buat nentuin pilihan. Pas Kuang sadar kalau Hanul ternyata malah mau lanjut. Dia langsung panik dan berusaha keras ngebujuk Hanul buat mundur aja. Dia janji bakal bantu Hanul persiapan lagi dan masuk bareng kalau udah benar-benar siap. Tapi Hanul nyengir, panggil pasukan monsternya, dan ngejelasin kalau dia udah punya rekan tim super kuat yang siap nge-backup kapan aja. Ngeliat itu, Kuang auto merinding. Dia akhirnya paham kenapa mental Hanul baja banget dan langsung berhenti ngebujuk. Semua orang sekali lagi bilang terima kasih ke Hanul, lalu pamit pergi. Sementara jagoan kita milih tetap tinggal buat namatin dungeon gila ini sendirian. Sebuah rekor mustahil yang belum pernah dicapai sama siapapun. Gara-gara berhasil nyelesain misi rahasia. Sistem langsung ngasih tahu kalau Hanul bakal dapat bonus hadiah spesial di luar hadiah utamanya. Adegan sekarang pindah ke Ketua Choi yang masih terus dirayu buat ngerekrut S-Ranger baru. Wakil Ketua Pyo Myung-hon bareng saudara perempuannya sibuk ngejelasin kenapa Guild Top mereka butuh orang ini. Tapi si ketua keras kepala itu terus ngoceh kalau keadaan mereka sendiri lagi susah banget. Kita berdua tahu ngadepin bos kaku tuh susah kan? Apalagi S-Ranker itu masih resmi terdaftar, jadi Choi ngerasa rekrutmen ini nggak penting. Tepat pas itu, muncul notifikasi darurat. Dungeon berpola merah baru aja terdeteksi, yang artinya potensi dungeon break makin tinggi. Begitu dia lihat lokasinya ada di taman meditasi, tempat yang sama persis kayak tujuan Hanul, Choi langsung mutusin buat pergi ngecek. Beberapa jam kemudian, ketua guild beserta pasukannya akhirnya sampai di lokasi dungeon dan langsung menanyakan situasi terkini. Pasukan penjaga dungeon di sana langsung ngejelasin kalau status dungeon itu mendadak berubah jadi merah. Mereka juga bilang kalau semua warga sekitar udah dievakuasi. Dan sekarang, butuh banget bantuan guild buat nahan hal buruk yang bisa aja terjadi. Myung teriak nanyain nasib para pemburu di dalam. Pria berjas hitam lalu jawab, 6 pemburu berhasil selamat dan keluar. Tapi ada satu pemburu yang nekat masuk ke bagian terdalam dungeon. Di momen tegang ini, ketua guild Aegis Madong sama ketua guild Sanerei ikut muncul. Semuanya langsung kaget plus penasaran berat. Soalnya, ini sejarah pertama ada pemburu solo yang nembus area paling dalam. Mereka bingung. Siapa yang sekuat itu? Dan coba tebak, kalian pasti senyum pas pria jas hitam mengkonfirmasi kalau identitas orang itu adalah Hanul. Bakal epic banget!